Fajar, Mas Fajar. Sebenarnya nanti ada jam 13.30 ada. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Adit Okto di AO. Nah, alhamdulillah pada kesempatan di hari ini, di siang hari ini tentunya gue sudah berada di mana? Sudirman. Sudirman itu tempat-tempatnya orang-orang elit, orang-orang kantoran. Wah, pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi gue kali ini tayangan ini berbeda. Semoga tayangan kali ini bisa menginspirasi kalian semua karena gue akan meliput bagaimana orang yang mungkin dikasih sama Allah Subhanahu wa taala suatu ujian di hidupnya, tapi dia bisa mencari nafkah di dalam hidupnya sehari-hari. Lo pengen tahu apa kan? Mungkin lo masih penasaran. Ini adalah suatu tempat kopi yaitu namanya Difabis, yaitu mungkin orang-orang yang tunarungu atau mungkin yang diberikan kekurangan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mempunyai kelebihan untuk bisa mencari nafkahnya. Yuk ikutin gue terus di acara Adit Okto. Come on. Teman-teman, sekarang gua sudah dihadapkan dengan berbagai macam menu tuh. Lihat kan? Oh, menunya. Wih, Masya Allah. Ini yang paling enak sifon. Apa nih? Sifon. 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 Sifon bolu keju. Sifon bolu keju. Iya. Wis. Coba ini yang melayani teman daksa. Teman daksa, betul. Nih, teman daksa ini yang melayani loh. Masya Allah kan? Ini sifon keju. Sifon keju, betul. Masya Allah. Kemarin ada roti Jepang, ini ada roti Sudirman. Ini sifonnya. Masya Allah, nih kita lihat nih roti sifon keju. Yeah. Bismillah. Sikat bos. Bismillah. Kang, ini yang bikin juga telur daksa juga. Enggak. Oh, enggak. beda. Betul, beda. Apa namanya itu? Kebetulan kalau yang bikin sih orang-orang biasa normal, tapi kita jadi dibantu sama saling membantu lah. Apa namanya itu hubungannya? Kalau gitu tuh mutualisme. Oh, simbiosis mutualisme. Karena beliau kan UMKM, yang bola ini kan UMKM, kemudian juga UMKM-nya kita angkat di sini. Dijual di kawasan premium di Sudirman. Betul. Nih, ini juga ada loh, ini beda tulisannya nih, teman-teman. Pinjam bentar ya. Pinjam bentar. Nah, nih. Ini difabel kamera lihat. Difabel saya tuli. Iya. Difabel saya tuli. Wis, Masya Allah. Mungkin di sampingnya lagi kan nanti ada yang saya tukang makan gitu ya. Masya Allah, pinjam bentar. Karena di sini selain tuli, selain daksa ada tuli juga. Teman tuli dan teman daksa. Jadi buat lo semua yang mungkin nanti punya yang tunarungu, diganti kalimatnya dengan teman rungu atau teman yang tuli, punya, teman tuli. Iya, betul. Ada juga yang dengan tuna daksa diganti dengan teman daksa. Iya, itu kan Kang Gigi. Betul. Kang, ini emang hanya 2 saja atau mungkin buat tahun depan akan ada tambah lagi mungkin 3 atau 4 ke depannya? Kalau untuk di kawasan ini, terowongan Kendal ini hanya ini saja 2 saja. Karena kan sebagian besar masih bisa untuk jalan. Jadi kita tidak mengganggu fasilitas pejalan kaki. Tapi kita hanya memberikan pengalaman unik tadi itulah.
Dan untuk lokasi-lokasi yang lain atau titik yang lain, insya Allah nanti kita akan coba di stasiun-stasiun yang lain juga. Stasiun MRT, kemudian stasiun Transjakarta yang sepanjang tidak mengganggu pengguna pejalan kaki, insya Allah nanti kita bisa buka di sana. Kenapa nggak coba mungkin di kayak di busway kayak gitu? Iya, insya Allah nanti kita akan coba. Alat transportasi umum ya. Betul. Kang, jadi sebenarnya tujuan ini tuh ingin ngebawa para anggota difabel agar mempunyai pekerjaan. Benar begitu, Pak? Benar begitu. Sebetulnya lebih ke arah supaya mereka lebih mandiri. Oh, mereka lebih mandiri. Lebih mandiri. Tapi kalau misalkan di sini contohnya setahun mereka bisa buka kedai kopi malah lebih bagus. Kalau kedai kopi sendiri gitu ya contohnya. Kemudian ini hanya untuk tempat latihan saja. Tempat latihan, teman-teman difabel supaya mereka lebih percaya diri, lebih oke ini gue bisa nih gitu. Ternyata orang-orang juga care kok, lebih oke kok, nggak salah kan gitu. Kalau misalnya sudah begitu, mereka sudah siap untuk membuat kedai kopi sendiri, tidak ada masalah. Mungkin kita bisa bantu dari Basnas Bejis, kita bisa bantu untuk modalnya, atau mungkin dari CSR perusahaan-perusahaan. Kita bisa bantu juga untuk mengangkat kedai-kedai yang lain untuk teman-teman difabel ini. Masya Allah. Kang Igin, tadi gue ngeliat juga lo sendiri, Masya Allah, satu penggagas juga mungkin penanggung jawab di sini. Ada nggak sih lo mengalami kayaknya, gue kayak susah nih di sini untuk pertama kali ya, ini untuk pertama kali. Kalau di sini udah hampir setahun, ada nggak pertama kali seperti itu mengalami rasa, gue kayaknya kayak nggak bisa deh kayak gitu, mengalami. Mungkin kalau Iman tuh dibilang futur. Lo pernah kayak gitu? Nggak, lo pernah kayak gitu? Iya, karena kan saya sendiri bukan di bidang relawan sebetulnya ya, cuman senang sosial aja, senang kegiatan sosial. Cuman kalau misalkan harus bener-bener fokus di sini, kayak kok nggak mungkin gitu. Kadang kan kita juga masih punya usaha-usaha yang lain gitu kan ya. Ya kadang ini beneran nggak sih nih gue nih kerja sosial gitu kan ya. Kan nih bener nggak sih nih kerja buat teman-teman difabel, kan kayak gitu kan ya. Cuman ya insya Allah lah Allah akan berarti dari Ta'ala ya. Bismillah lah gitu kan ya. Udah kita kerjain aja deh. Walaupun banyak hambatannya ya, terutama hambatan dalam komunikasi, kemudian juga hambatan yang lain lah ya. Intinya sih ya futur lah. Tapi sempat nggak ada kayak gitu? Futur sempet kalau misalkan kita lagi sibuk juga di sana gitu kan, sibuk di pekerjaan kita, kemudian tiba-tiba harus ke sini, harus ada masalah di sini. Karena kan tidak semua berjalan lancar kan, ada aja masalahnya. Ada perwakilan. Nanti gue nunjuk si Fulan nih buat di sini kalau gue lagi safar. Iya, alhamdulillah kita ada relawan. Jadi selain saya relawan di sini ya ada juga relawan yang lain. Mungkin juga bisa deh kan ngajak juga nih sahabat saya Yuda kalau mau jadi relawan di sini. Boleh. Atau mungkin si Didit nanti dan juga Reda. Dia mau jadi relawan. Yang kan? seneng sosial gitu kan ya, kemanusiaan, boleh datang ke sini. Tuh mungkin juga buat Reda Samudra sama Kang Oki Kausar yang lo mau share lokasi juga bisa ya. Ada Kang teman saya juga punya acara namanya share lokasi kuliner. Di sini juga bisa lo langsung bisa di sini bisa share lok. Masya Allah ya Kang ya. Jadi di sini bener Kang, gue baru tahu di sini ada satu tempat di Sudirman, apalagi di pusat kota itu nggak gampang. Sudirman protokol ya, ibarat jalan yang nggak gampang. Ini kawasan elit premium. Betul. Paling instagramable. Apalagi ya abis premium Pertamax kan. Masih info sedikit. Kang Gigin ini selain jadi penanggung jawab mempunyai resto Jogo Ciapus, ada juga madu seperti dia Mas. Jadi mungkin ya kadang-kadang gini Kang, orang tuh stigma negatif kalau relawan tuh katanya digaji kah atau apa. Nah tapi kan ternyata enggak juga kan, nggak semua relawan seperti itu ya Kang Gigin ya. Istilahnya dia benar-benar ada orang yang tulus karena Allah ingin benar-benar ngebantu pure gitu. Iya, ada yang seperti itu. Kalau tergantung relawan itu biasanya kalau untuk hanya transport ada biasanya ada karena kan yang donasi juga banyak. Betul, yang donasi juga, ya betul, yang donasi juga banyak. Kalau Jumat berkah biasanya suka banyak juga yang donasi. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang, ini saya punya uang 1 juta nih, saya mau bagi-bagi kue sama minuman di sini. Bisa. Jadi mereka tinggal, contohnya ibu punya uang berapa? Contohnya ada QR code gitu, ada QRIS ada. Ya ada, QRIS juga ada. Nanti kalau misalkan saya pengen donasi, saya pengen infak, saya pengen sedekah untuk orang-orang yang kurang beruntung, contohnya di Jakarta atau di sekitar Terowongan Kendal ini kan ada juga yang tadi itu pemulung, ada macam-macam lah ya di sini tuh. Boleh. Nanti kita langsung kan ini kan ini kan magnet ya. Jadi sangat transparan. Contohnya saya punya uang 150.000 nih. Nanti dapat 10 magnet ini. Langsung ditempel
Nggak waktu nggak makan waktu lama, paling sekitar 5 menit udah langsung berdatangan tuh orang yang perlu itu. Jadi kan langsung hari itu juga dibagikan, itu dinikmati sama orang-orang yang perlu. Kang, ini dari hari Senin sampai hari Ahad ini buka terus atau mungkin ada libur ya, Kang? Kita buka tiap hari, Tiap hari. Cuman memang kalau untuk hari Ahad kita buka sampai jam 1, jam 2 Oh, setengah hari. setengah hari. Kemudian hari Senin kita juga buka setengah hari, tapi mulainya dari siang sampai dari malam. siang. Betul. Jadi pagi Malamnya jam berapa? jam 7. Jam 7. Jam 7 kita tutup. Kalau Jumat malah semakin rame ya, kan banyak yang jual acara Jumat berkah. Betul. Jumat berbagi. biasanya Jumat berbagi, ada yang suka bagi-bagi. Kadang teman-teman di Pabel ini ada yang namanya satu orang, Siva namanya tuh, dia biasa bikin nasi box. Ada juga yang donasi biasanya. Saya mau donasi 30 box nasi. Nanti pesannya ke Siva dari di Pabel, dibagikanlah di Pabel untuk teman-teman yang lain. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, Kang, kalau menurut lo apalagi ibaratnya program yang perlu disampaikan kepada para penonton di seluruh Indonesia nih Kang Gigin, yang ibaratnya lo biar lebih aware, biar lebih care lagi terhadap orang-orang difabel, karena menurut gue kan masih dianggap sebelah mata sampai saat ini Kang gitu loh. Iya, Apa sih betul. yang menurut yang ingin lo sampaikan kepada para teman-teman, silakan. Iya, jadi teman-teman semua, tidak semua difabel, tidak semua penyandang disabilitas itu perlu dikasih santunan langsung. Tidak perlu dikasih santunan beras, tidak perlu dikasih santunan uang langsung begitu. Mungkin sebagian ada, tapi sebagian besar terutama untuk difabel yang muda, penyandang disabilitas masih muda, usia muda itu mereka hanya perlu diberikan peluang, mereka perlu diberikan ruang, hanya perlu diberikan kesempatan yang sama dengan teman-teman normal. Ya, jadi untuk teman-teman yang punya, contohnya yang punya keleluasan harta gitu ya, kemudian ingin, gue pengen buka kedai kopi nih, tapi pekerja pengen difabel semua, bisa. Oh, bisa Kayak gitu Bang? Bisa. Atau gue pengen buka ayam geprek nih gitu kan ya, atau gue punya usaha buka ayam geprek nih, tapi pengen usahanya atau yang pekerja juga difabel, itu bisa juga. Menghubungi Kang Gigin. Bisa hubungi Difabis. Jadi yang biasanya, karena ke kita itu banyak banget yang lamar, teman-teman difabel yang masih muda-muda terutama, itu mereka ingin bekerja tapi tidak ada ruang, tidak ada kesempatan. Kita buka kesempatan itu, kita buka ruang itu untuk teman-teman difabel juga bisa bekerja, bisa berwirausaha nantinya. Kayak gitu. Ngaruh sih Kang buat kayak lembaga pemerintah buat institusi misalnya kayak BUMN gitu kan, yang tadi masih 2% kan mungkin sedikit ya. Mungkin bisa ya ditambah 5% gitu Kang. Itu undang-undang susah Mas. ya. Kang, tapi buat lo juga, lo gimana melihat ya, mudah-mudahan nih nanti kalau mungkin Pak Anies digantikan masih bertahan juga. Takutnya kalau gubernur diganti nanti tiba-tiba diganti lagi programnya kan. Ini kan programnya Pak Anies Baswedan kan. Semoga Allah menjaga beliau. Gimana Kang? Siap-siap, mudah-mudahan sih enggak ya. Iya. Mudah-mudahan enggak kayak gitu. Insya Allah semua orang itu baik, terutama ke teman-teman penyandang disabilitas. Apalagi kan ini sekarang kita harus ramah. Sekarang banyak banget slogan-slogan ramah disabilitas, ramah difabel, Jakarta ramah disabilitas. Jadi siapapun nanti penggantinya di bulan Oktober nanti, mudah-mudahan program Difabis ini masih bisa terus berjalan. Karena semua sayang difabel, insya Allah. Masya Allah. Karena semua sayang difabel. Nah juga lo semua harus bisa aware lagi terhadap orang-orang difabel. Mungkin di teman-teman sekitar yang mungkin di luar Pulau Jawa ya Kang ya, di luar Pulau Jawa banyak ya. Banyak di Sulawesi, di Sumatera. Banyak. Lo harus lebih aware. Jadi jangan dipandang sebelah mata karena mereka semua menurut tadi gue kutip dari Kang Gigin diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang sempurna. Jadi kita nggak boleh memandang stigma yang negatif ya Kang Gigin. Betul. Semuanya punya fitrahnya, semuanya kemampuannya yang sama. Insya Allah. Jadi selain tadi ada kopi, ada juga roti juga, ada kue dibagi. Nah ini untuk kue dibagi sendiri hampir juga sama dengan kayak kopi dibagi itu Kang. Iya betul. Sama persis dengan kopi dibagi. Jadi kita ingin memberikan kesempatan orang-orang untuk berdonasi kopi dan kue. Siapapun boleh. Jadi buat teman-teman kalau usah khawatir juga, tadi bisa ada yang kopi berbagi, kue berbagi, mungkin ada roti berbagi. Nah juga tadi ada Kang Gin, ada yang Ilmi dari Bekasi berbagi madu ya. Betul, yang di Bekasi. Salah satu juga ada nih madu Sansei. Madu dan Sansei. juga buat lo semua bisa berbagi, nggak ada salahnya. Ini nanti Sansei. buat info pemesanannya akan gue hubungin di bawah sini ya. Nanti langsung aja lo mesen di bawah sini dan lo bisa langsung dibagikan juga. Apalagi yang mau disampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia agar lebih aware lagi, lebih care, jangan memandang sebelah mata terhadap orang difabel. Sebelumnya closing nih. Kalau yang perlu dibantu saja. Jangan sampai ntar cuma dikasih peluang aja nih gitu. Enggak. Jadi ada difabel yang memang perlu dibantu.
Kalau yang hanya diberikan peluang ya dipeluang saja begitu. Jadi contohnya nih teman-teman tiba-tiba melihat ada yang netra gitu kan ya, kemudian susah berjalannya dibantu lah langsung begitu kan, jangan sampai ntar wah nggak usah dibantu nih kan kayak gitu. Gitu. Kemudian juga contohnya kemarin kita ada yang namanya itu ITDP. ITDP itu mereka membuat acara jalan-jalan supaya orang-orang lebih aware terhadap transportasi Jakarta. Itu sebetulnya udah terlambat dari apa belum? Kerjasama di Pabis. Jadi ada pengguna kursi roda. Mereka suami istri pengguna kursi roda. Jadi suaminya sudah masuk ke KRL atau ke MRT, istrinya belum. Istrinya belum masuk karena susah untuk masuk ke MRT susah. Jadi harus digotong dulu. Betul kan ada ruang ya? Iya, ada ruangnya. Ada ruang kan, ada sedikit itu. Nah itu harus digotong dulu. Itu kasihan. Jadi ternyata transportasi kita juga belum ramah disabilitas. Oh jadi mungkin pesan buat tiap Pak Gubernur kali ya. Pak Gubernur dan semuanya yang perlu dibantu kita bantu. Contohnya kalau misalnya perlu ada pengguna kursi roda, kemudian pada saat mau naik MRT susah, ya kita bantu aja gitu. Jadi apa yang kita lihat di depan mata kita, selama itu bisa kita bantu, kita bantu langsung. Betul. Jangan istilahnya jangan pernah meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Betul ya, kan? Betul begitu. Betul. Siapa tahu perbuatan baik sedikit pun itu mengantarkan kita ke jannah. Betul ya Kang? Amin. Insyaallah. Betul. Lagi Kang Gigin yang aja paling terima kasih banyak. Terus juga nanti satu yang kalau ada teman-teman buat yang ingin berkontribusi lah di sini menghubungi siapa nih nomor adminnya, nanti bisa dicantumkan di bawah. Insyaallah nanti ya betul di bawah sini nanti insyaallah ada nomor adminnya. Apa nomor adminnya? Enggak, nanti ada. Nanti kasih tahu ya. Oke, nggak berasa juga kita sudah ngobrol-ngobrol santai di acara Adit Okto, dan nanti semoga acara ini memberikan faedah yang bermanfaat buat Anda semua. Jadi benang merahnya mungkin di sini yang gua ambil kan, nanti mau dikoreksi ya. Jangan pernah memandang sebelah mata buat orang-orang difabel di seluruh Indonesia, karena buat orang-orang difabel ini sangat butuh untuk memerlukan pekerjaan buat dimanapun lo berada. Jadi lo rangkul semuanya orang-orang difabel, karena mereka jangan salah, di balik difabel itu mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa, masya Allah. Ya, betul. Apalagi udah betul, kemampuan, keahlian, keterampilan yang belum tentu juga kita punya. Betul sekali. Dan akhir kata, gue Adit Okto sangat bersyukur sekali di sini dapat ibroh pelajaran yang sangat berarti, bahwa ya nanti mungkin gue pulang sampai stasiun Depok atau sampai di Keranggan sampai juga di manapun lo berada, ketika ada perbuatan baik jangan pernah meremehkan perbuatan baik sedikit pun, karena itu siapa tahu yang mengantarkan lo ke surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hatur nuhun. Sama-sama, terima kasih banyak sudah diundang ke sini ya, ke stasiun. Sekali lagi patokannya gampang, lo keluar dari stasiun KRL Sudirman kurang lebih 50 meter nyampe nih. Lo ramaikan tempatnya, lo viralkan tempat ini di seluruh Indonesia. Dan akhir kata, gue Adit Okto dan Kang Gigin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Rasanya mantap. Mantap apa lagi? Enak. Ada rasa manis, ada rasa susu, ada rasa teh. Abang di sini sebagai apa nih profesinya? Tukang ojek. Iya. Gimana dengan adanya ini di program di Habis ini? Bagus, saya malah saya malah senang ngikut minum juga. Ya. Oke Mas, terima kasih ya. Oke. Baik, 3 opening. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Adit Okto di AO. Nah, tentunya masih di acara Rehat Review Sahabat. Pada kesempatan di siang hari ini gue akan mereview sahabat gue yang alhamdulillah gue sudah berada di daerah Sudirman. Nah, pada siang ini juga gue akan mereview bagaimana orang ini bertahan hidup, bisa survive. Nah, alhamdulillah pada kesempatan juga di siang hari ini gue sudah mendapatkan lengkap opening. Wah, udah mulai ya? Buka dulu dong. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara bis.